Jadi hidup ini bukan bicara di mana kita berada, tetapi dengan siapa engkau berada. Sekalipun saya harus ada dalam medan pertempuran, kalau di sana ada Tuanku, ada Tuhanku, ada Yesusku, maka di sana pun aku harus berada. Lebih baik Bapak Ibu kita berlumuran darah di medan pertempuran bersama Yesus daripada kita tinggal di atas soto istana tanpa Yesus. Saudara ingat bagaimana Raja Daud itu mengalami kejatuhan, kemudian melakukan dosa perzinahan bersama dengan istri orang yakni Batsheba, karena Daud tidak turun dalam medan pertempuran, dia tinggal tenang di atas soto istana. Jadi meskipun kita harus bersimbat darah, ya, mengalami yang namanya penolakan seperti Kristus mengalami yang namanya penolakan di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan, it's okay, no problem, karena kalau di sana ada Yesus, di sana ada Tuhan, maka saya pun mau di sana. Daud pernah mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, sebab Tuhan menyertai aku. Jadi hidup ini bukan bicara di mana kita berada, tetapi dengan siapa engkau berada. Sekalipun saya harus ada dalam medan pertempuran, kalau di sana ada Tuanku, ada Tuhanku, ada Yesusku, maka di sana pun aku harus berada. Ayat yang ke-7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja, roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Ya saudara, kalau kita membaca dalam Injil sinoptik yang lain, khususnya di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 17, kita akan mendapati bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil di daerah Israel. Artinya mereka tidak boleh menyimpang ke bangsa-bangsa lain. Tetapi tidak berarti bahwa Injil itu hanya untuk orang Israel. Karena ada beberapa polemikus dari seberang menggunakan ayat-ayat ini untuk membuktikan katanya bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Tidak ya, Yesus untuk semua kita. Karena bukan hanya orang Israel yang membutuhkan keselamatan, bukan hanya orang Yahudi yang membutuhkan keselamatan, bukan hanya keturunan Abraham yang butuh keselamatan. Saya dan saudara pun membutuhkan keselamatan. Allah tidak pernah pilih kasih ketika dia menyelamatkan, ketika dia menyatakan kasihnya kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi akan dunia, bukan hanya untuk orang Israel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya saya mengatakan Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus merupakan wujud kasih Bapa kepada umat manusia. Yesus Kristus merupakan wujud daripada kasih Bapa kepada dunia. Kalau kita melihat riwayat bagaimana ketika Allah memilih Abraham, ya, memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Ada yang mengatakan Tuhan itu pilih kasih. Kenapa? Karena kenapa Allah hanya memilih Abraham, ya, tidak memilih bangsa-bangsa yang lain. Saudara, tentu saja Allah bisa menyatakan kasihnya kepada siapapun karena Allah berhak melakukan itu. Siapakah yang dapat mendikte perbuatan yang dilakukan oleh Allah? Kita ini hanyalah bejana, sementara dia sendiri adalah penjunan itu. Jadi ketika dia menyatakan kasihnya kepada Abraham, maka sah-sah saja karena dia Tuhan yang berkuasa. Tetapi kita perlu ingat, kemudian Alkitab mengatakan bahwa dari keturunan Abraham yang dimaksudkan adalah Yesus, Allah kemudian akan menyatakan kasihnya kepada seluruh umat manusia.
Jadi wujud kasih Bapa yang besar kepada dunia itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Sehingga setiap kita tidak akan pernah bisa memasuki kerajaan Allah, kerajaan Bapa di sorga, kalau tidak menaruh iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jadi di sini kita tahu betul bahwa Allah mengasihi setiap kita dan kasih-Nya dinyatakan melalui Kristus Yesus. Nah, kalau Yesus mengasihi kita, Bapa mengasihi kita, maka tentu saja kasih Yesus, kasih Bapa itu perlu diresponi. Diresponi dengan apa? Diresponi dengan kita juga perlu belajar untuk mengasihi diri sendiri. Nah, ketika saya mengatakan saudara-saudara kita perlu belajar mengasihi diri sendiri, bukan berarti kita menjadi orang yang egois, kemudian tidak peduli dengan sesama, tidak peka dengan sesama, tidak. Ya, mengasihi diri sendiri memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan ayat Alkitab mengatakan dengan jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam sebuah pengertian, engkau tidak bisa mengasihi sesama kalau engkau tidak lebih dulu mengasihi dirimu sendiri. Apa artinya mengasihi diri sendiri? Artinya kita menerima, berdamai dengan keadaan yang kita miliki. Setiap manusia itu, Bapak Ibu, punya kekurangan dan punya kelemahan. Dan kadang-kadang kekurangan dan kelemahan yang kita miliki di dalam diri kita menjadi sebuah alasan untuk tidak mencintai diri sendiri. Kekurangan kelemahan itu sepertinya menjadi momok sehingga sulit bagi kita untuk mengasihi diri sendiri. Saya mau beritahu, Yesus telah mati bagi saudara lengkap dengan segala kekurangan yang kau punya. Dan Dia mencintai saudara. Untuk itu saudara pun perlu belajar mencintai diri sendiri. Saya ingat ada lagu lama yang pernah mengatakan, Yesus cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia, hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Kira-kira begitu. Jadi Tuhan mengasihi kita, Dia mencintai bangsa-bangsa. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, yang namanya bangsa-bangsa memiliki sebuah perbedaan. Kita punya warna kulit yang berbeda, ada yang putih, ada yang hitam. Ya, jangan karena saudara memiliki warna kulit yang hitam, saudara menjadi benci dengan dirimu sendiri. Kenapa? Karena engkau kebanyakan nonton drama Korea yang dimana aktornya semua berkulit putih. Saudara hanya kulit hitam dalam Alkitab yang mendapatkan sebuah pujian, dikatakan hitam manis. Tidak ada kulit putih yang mendapatkan pujian dalam Alkitab. Ya. Artinya saudara perlu menerima diri sendiri. Ada juga yang warnanya mungkin kuning, ya, bentuk rambut yang berbeda, ada yang lurus, ada yang keriting. It's okay, no problem. Ya, mungkin saudara juga memiliki bentuk hidung yang tidak ideal. Ya, semua kita kepengen punya batang hidung yang mancung begitu, ya, sama seperti aktor-aktor atau aktris yang muncul di film-film, saudara-saudara. Ya. Tetapi kenyataannya mungkin hidung kita, saudara-saudara, bukannya mancung tapi hidung pesek. Saya seringkali bercanda, saudara, bahwa hidung pesek itu umur panjang. Kenapa? Karena lubangnya kecil, hemat nafas. Ya, sementara ini bercanda saja, saudara. Sementara orang itu kalau hidung mancung itu umur pendek. Kenapa? Karena lubangnya besar dan boros nafas. Saudara, ya, semua beritahu seperti apapun bentuk fisik kita, mau bentuk hidung kita, mau pesek, mau mancung, Yesus mencintai saudara. Tidak masalah, yang penting lubang hidung menghadap ke bawah, kan? Ya, kalau lubang hidung kita menghadap ke atas, ya itu masalah, perlu dioperasi. Bukan kenapa-kenapa sih. Nanti kalau turun hujan, saudara punya lubang hidung bisa dipenuhi dengan air hujan dan saudara bisa sakit. Ya. Artinya saudara, apapun kekurangan yang kau miliki dalam hidupmu, engkau juga perlu belajar menerima itu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara, dan harga daripada cinta Tuhan kepada saya dan saudara adalah darahnya yang mahal di atas kayu salib. Kalau Yesus saja memandang kita sedemikian berharga, kenapa engkau sendiri memandang rendah terhadap dirimu? Saudara, kalau engkau memandang rendah terhadap dirimu karena kelemahan yang kau punya, maka engkau tidak akan pernah bisa menikmati hidup, bahkan berkarya dalam kehidupan saudara. Orang lain bisa memandang rendah kepada kita dan kita masih bisa berkarya.
Tapi kalau engkau sendiri yang memandang rendah terhadap dirimu, maka engkau tidak akan bisa berkarya di dalam kehidupan ini. Maka dengarkan firman Tuhan, terima firman Tuhan di hari ini, bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau, dan inilah alasan yang cukup bagi setiap kita untuk mengasihi diri kita sendiri, lengkap dengan segala kekurangan dan kelemahan yang kau punya. Mungkin semenjak kecil kekurangan kelemahan yang kau punya menjadi bahan ejekan daripada orang lain, dan itu membuat engkau terpukul, itu membuat engkau minder. Tapi terimalah firman di hari ini, Tuhan Yesus mengasihi saudara, Dia mati bagi saudara, darahnya ditumpahkan bagi saudara. Dari sini kita tahu bahwa kita berharga, ya, di dalam pemandangan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ya, kadang-kadang ada yang namanya jokes tertentu yang membuat kita itu minder. Ada yang bercerita, ya, katanya ada satu kali seorang anak muda yang ngambek, dia marah sama mamanya. Mama, kenapa nih semua perempuan yang saya bawa ke rumah tidak ada yang diterima oleh mama nih, ya? Apakah mama mau saya tidak menikah, saya jomblo untuk selamanya? Ya. Mama tahu tidak ada yang berkata bahwa di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau sudah di atas 30 tahun mah Tuhan lepas tangan. Jadi mau coba kasih alasan kenapa semua perempuan yang saya bawa ke rumah mama tidak terima. Why? Tell me something, ya. Tiba-tiba mamanya nangis, saudara. Mamanya bilang, nak, bukan mama tidak suka dengan semua perempuan yang kamu bawa. Coba kamu pikir baik-baik, ya. Wajah mama udah jelek, wajah kamu juga sudah jelek, ya. Kenapa kamu bawa perempuan yang wajahnya mirip Gurango Bintang? Ya mungkin hanya orang Manado atau orang Timur yang paham dengan Gurango Bintang. Mamanya melanjutkan, mamanya berkata, nanti kalau menikah kita duduk di atas puade, nanti tamu undangan pikir ya setan putar. Yang duduk di atas puade, ya saudara, sekalipun mungkin ya orang mengatakan wajah kita mirip Gurango Bintang, it's okay, no problem. God still love me and love you. Tuhan tetap mengasihi saya dan Dia mengasihi saudara. Amin. Maka ya saudara perlu belajar untuk mencintai dirimu, bukan karena engkau sendiri, tetapi karena Yesus, ya. Membaca Alkitab akan membuat kita semakin mengasihi diri kita sendiri, lengkap dengan segala kekurangan. Kenapa? Karena kita tahu dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin.